Peristiwa yang menimpa adik Nizam yang berusia 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat yang sudah berpulang pada hari Kamis, 19 Februari 2026, awalnya disebut sebagai kecelakaan dapur biasa. Namun sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Nizam sempat menyebut satu nama dengan suara gemetar. Jika ini hanya musibah, lalu mengapa ada luka lama di tubuhnya? Dan siapa sebenarnya yang berdiri di dapur malam itu? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan tuliskan pendapat Anda terkait kasus ini di kolom komentar. Dukung channel ini dan saya doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Telepon itu masuk ketika langit Sukabumi mulai menggelap. Saya masih berada di meja kerja, menyelesaikan berkas perkara lama, ketika suara operator terdengar tergesa dari ujung sana. Pak Ardi, ada anak laki-laki dengan luka bakar serius di IGD. Kondisinya kritis. Dokter bilang kemungkinan tidak tertolong. Sebelum tidak sadar, korban menyebut satu nama. Saya berhenti menulis. Dalam pekerjaan ini, satu nama seringkali menjadi pintu pertama menuju kebenaran, atau menuju kebohongan yang panjang. Saya berangkat ke rumah sakit dengan pikiran yang sudah menyiapkan skenario terburuk. Sepanjang perjalanan, lampu kendaraan seperti berlari-lari di kaca depan mobil. Malam terasa lebih berat dari biasanya. Ketika saya tiba, bau obat dan cairan antiseptik menyambut dengan dingin. Di ujung lorong IGD, beberapa perawat berdiri dengan wajah tegang. Seorang dokter menghampiri saya tanpa perlu saya perkenalkan diri. Anaknya sudah meninggal 15 menit lalu, katanya pelan. Luka bakarnya lebih dari setengah tubuh. Kami sudah berusaha. Saya mengangguk. Tidak ada kata yang tepat untuk situasi seperti itu. Dia sempat bicara, tanya saya. Dokter itu menarik napas dalam. Sangat lemah. Tapi kami dengar jelas. Dia menyebut nama ibu tirinya. Saya mencatatnya tanpa ekspresi. Nama itu belum saya tulis. Saya ingin mendengarnya langsung dari saksi yang lain. Seorang perawat perempuan maju selangkah. Matanya merah. Mungkin karena ikut menangis. Dia bilang, "Bu, jangan, panas." Lalu menyebut nama seseorang. Kami tidak salah dengar, Pak. Itu seperti memohon. Kata-kata itu menggantung di udara. Sebagai penyidik perkara pembunuhan, saya terbiasa memisahkan emosi dari fakta. Namun ada sesuatu yang menusuk ketika membayangkan seorang anak dalam kondisi terbakar. Masih sempat memohon kepada seseorang yang ia panggil ibu. Saya meminta izin melihat jenazah. Tubuh kecil itu terbaring diam di ruang pendingin. Perban membungkus hampir seluruh bagian. Bau daging terbakar masih samar terasa meski ruangan sudah dibersihkan. Wajahnya sulit dikenali, tetapi dari struktur tubuhnya jelas ia masih anak-anak. Nama korban, Nizam. Usianya belum genap 12 tahun. Saya memperhatikan pola luka bakar. Tidak merata. Ada bagian yang terlihat seperti tersiram cairan, bukan akibat kebakaran ruangan. Tidak ada jelaga di saluran pernapasan menurut dokter awal. Itu berarti kemungkinan besar api tidak berasal dari kebakaran rumah yang besar. Saya mencatat semua itu dalam kepala. Lokasi kejadian di mana? Tanya saya kepada petugas yang mendampingi. Di rumahnya sendiri, Pak, kata keluarga. Kompor meledak. Kompor meledak. Alasan yang terlalu sering saya dengar. Saya meminta tim identifikasi menuju lokasi. Saya sendiri menyusul beberapa menit kemudian. Rumah itu berada di gang sempit. Tidak terlalu besar, tapi juga tidak tampak kumuh. Lampu teras menyala terang. Beberapa tetangga berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah penasaran. Di ruang tamu, seorang laki-laki duduk tertunduk. Matanya sembab, tangannya gemetar. Ia memperkenalkan diri sebagai ayah Nizam. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi, ucapnya terbata. Tiba-tiba api besar. Saya sedang di luar. Tangisnya terdengar tulus, atau sangat terlatih. Di sudut ruangan lain, seorang perempuan berdiri dengan wajah pucat. Dialah ibu tiri yang namanya disebut sebelum Nizam mengembuskan napas terakhir. Saya di dapur, Pak. Katanya cepat sebelum saya bertanya. Kompor tiba-tiba menyambar. Saya panik. Saya tidak sengaja. Tidak sengaja.
Kalimat itu belum selesai, tetapi sudah mengandung terlalu banyak celah. Saya meminta mereka berhenti berbicara sementara. Setiap kata yang terucap tanpa tekanan seringkali berubah ketika berita mulai menyebar. Dapur rumah itu tidak menunjukkan tanda ledakan besar. Tidak ada dinding yang menghitam luas. Tidak ada serpihan logam yang terpental jauh. Kompor memang rusak, tetapi api tidak menyebar ke langit-langit. Namun di lantai, saya melihat bekas cairan yang berbeda warna. Seperti sesuatu yang pernah tumpah dan cepat terbakar. Saya berlutut, menyentuh permukaan lantai yang sudah mulai dibersihkan. "Siapa yang membersihkan ini?" tanya saya tanpa menoleh. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Akhirnya ayahnya berkata pelan, Saya cuma takut apinya menyala lagi." Takut? Atau berusaha menghapus jejak? Saya berdiri perlahan. Naluri saya mengatakan satu hal, ini bukan kecelakaan sederhana. Tetangga yang kami mintai keterangan memberikan cerita yang tidak sepenuhnya selaras. Ada yang mengaku sering mendengar suara bentakan dari dalam rumah. Ada yang melihat Nizam beberapa kali bermain sendirian dengan wajah murung. Namun tidak ada yang pernah melapor. "Kirain cuma urusan keluarga," kata seorang tetangga. Urusan keluarga. Frasa yang sering menjadi tembok paling kokoh bagi kekerasan yang tersembunyi. Saya kembali menatap ayah Nizam. Ia tampak hancur. Sesekali menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun ketika saya menyebutkan bahwa anaknya sempat menyebut nama sebelum meninggal, saya melihat sesuatu yang nyaris tak terlihat. Sekejap perubahan di sorot matanya. Bukan hanya sedih, ada ketegangan. Dan ibu tirinya, yang tadi gemetar, kini justru menunduk terlalu dalam. Seolah sudah tahu arah penyelidikan akan bergerak kemana. Malam itu, saya menetapkan status perkara sebagai dugaan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun saya tahu satu hal. Seorang anak yang tubuhnya terbakar parah tidak menyebut nama seseorang tanpa alasan. Dan dalam setiap perkara pembunuhan, kebenaran selalu bersembunyi di antara orang-orang yang terlihat paling terluka. Pagi berikutnya, saya memulai penyelidikan dengan satu fokus. Kata terakhir seorang anak yang tidak lagi bisa membela dirinya sendiri. Dalam perkara pembunuhan, ucapan terakhir korban seringkali menjadi petunjuk paling jujur. Bukan karena selalu akurat, tetapi karena di ambang kematian, seseorang jarang sempat menyusun kebohongan. Saya kembali ke rumah sakit untuk mengamankan seluruh rekam medis dan kemungkinan rekaman suara dari ruang gawat darurat. Di ruang administrasi, saya meminta akses ke kamera pengawas lorong dan ruang perawatan awal. Seorang petugas IT memutar ulang rekaman. Tidak ada suara yang terekam jelas dari kamera, hanya gambar. Tubuh kecil itu dibawa tergesa di atas berangkar. Perawat berlari. Dokter memberi instruksi cepat. Namun ekspresi wajah mereka ketika mendekat ke arah korban menunjukkan sesuatu. Mereka mendengar sesuatu yang penting. Saya kemudian meminta perawat yang pertama kali menerima Nizam untuk memberikan keterangan resmi. Namanya Rani. Ia duduk tegak di ruang pemeriksaan saksi. Tangannya terlipat di pangkuan, tetapi jari-jarinya saling menekan, menandakan tekanan batin yang belum selesai. Saya tanya pelan, "Siapa yang melakukan ini?" Ucapnya dengan suara tertahan. Dia tidak langsung jawab. Dia cuma bilang panas, "Sakit," lalu menyebut nama. "Sebutkan namanya," kata saya. Ia menyebut nama ibu tirinya dengan jelas. "Apakah Anda yakin tidak salah dengar?" "Saya yakin, Pak." Saya bahkan ulangi, "Siapa?" Dia sebut lagi. Suaranya lemah, tapi jelas. Saya mencatat tanpa memotong. "Apakah ada kalimat lain?" Rani mengangguk pelan, seperti memohon, "Jangan, Bu." Begitu. Keterangan itu saya cocokkan dengan dokter jaga. Versinya serupa, tidak identik, tetapi substansinya sama. Nama itu disebut dalam konteks permohonan, bukan sekadar panggilan. Dalam hukum, kesesuaian inti lebih penting daripada kesamaan kata. Saya kemudian mempelajari hasil visum awal. Luka bakar mencapai lebih dari separuh permukaan tubuh. Namun ada temuan yang lebih mengganggu. Bekas memar lama di lengan atas dan punggung. Ada jaringan parut tipis di bagian paha yang bukan akibat kejadian malam itu. Saya memanggil dokter forensik yang menangani autopsi lanjutan.
Apakah luka-luka lama ini bisa disebabkan oleh kecelakaan biasa? Tanya saya. Dokter itu menggeleng. Pola memarnya berulang. Tidak simetris. Lebih konsisten dengan kekerasan tumpul yang terjadi dalam waktu berbeda. Berulang. Artinya, penderitaan itu tidak dimulai semalam. Saya kembali menelusuri kronologi yang disampaikan keluarga. Menurut ayahnya, kejadian terjadi menjelang maghrib. Ia mengaku sedang keluar membeli sesuatu. Ibu tiri berada di dapur bersama Nizam. Kompor disebut menyambar tiba-tiba. Namun waktu kedatangan korban ke rumah sakit menunjukkan jeda yang mengganjal. Dari catatan IGD, Nizam tiba hampir 1 jam setelah dugaan kejadian. 1 jam. Untuk luka bakar sebesar itu, 1 jam adalah jarak antara hidup dan mati. Saya memanggil ayahnya untuk dimintai keterangan lanjutan. Ia datang dengan wajah lelah. Matanya bengkak. Namun kali ini, tangisnya tidak lagi deras. Lebih terkendali. Kenapa ada jeda sebelum dibawa ke rumah sakit? Tanya saya langsung. Ia terlihat terkejut sesaat. Kami panik. Pak, istri saya berusaha memadamkan api dulu. Saya baru pulang dan langsung bawa dia. Berapa lama Anda memadamkan api? Ia terdiam. Tidak lama. Tidak lama itu berapa menit? Ia menelan ludah. Mungkin 10 menit. Catatan waktu menunjukkan lebih dari 50 menit sejak tetangga pertama kali melihat asap tipis dari dapur. Ketidaksesuaian mulai muncul. Saya lalu memanggil ibu tirinya secara terpisah. Di ruang interogasi, ia terlihat lebih defensif. Tangannya menggenggam tas kecil yang ia bawa. Apakah benar kompor meledak? Tanya saya. Iya, Pak. Saya tidak sengaja meninggalkan minyak terlalu lama. Minyak apa? Ia terdiam sepersekian detik. Minyak goreng. Saya membuka foto lokasi yang diambil tim identifikasi. Tidak ada wajan besar di atas kompor. Tidak ada sisa minyak yang meluap. Yang ada justru bekas cairan menyebar di lantai. Wajahnya memucat. Saya tidak tahu. Mungkin tumpah saat panik. Dalam penyidikan pembunuhan, kebohongan jarang berdiri sendiri. Ia selalu membutuhkan kebohongan lain untuk menopangnya. Saya menelusuri riwayat sekolah Nizam. Wali kelasnya menyampaikan sesuatu yang membuat ruangan terasa lebih sunyi. Dia anak pendiam, katanya. Beberapa bulan terakhir sering murung. Pernah saya lihat lebam di lengannya. Dia bilang jatuh dari sepeda. Sepeda yang tidak pernah terlihat oleh tetangga. Saya meminta catatan kehadiran. Dalam beberapa bulan terakhir, Nizam beberapa kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan jelas. Setiap potongan informasi itu seperti serpihan kaca, tajam, mengarah ke satu kemungkinan, kekerasan yang berlangsung lama dan tersembunyi. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Mengapa hanya ibu tirinya yang disebut? Apakah karena dialah pelaku utama? Atau karena dialah yang paling sering berada di dekatnya? Dalam pengalaman saya, pelaku utama tidak selalu yang paling terlihat. Kadang ada sosok lain yang berdiri sedikit lebih jauh, diam, tetapi mengetahui segalanya. Saya menutup berkas sementara dengan satu kesimpulan awal. Kematian Nizam bukan kecelakaan. Ada pola kekerasan yang berulang. Ada jeda waktu yang mencurigakan. Ada nama yang disebut dalam ketakutan. Dan ada 2 orang dewasa di rumah itu yang cerita-ceritanya belum sepenuhnya sejalan. Sebagai penyidik, saya tidak boleh tergesa. Namun semakin banyak fakta yang muncul, semakin jelas bahwa tragedi ini bukan sekadar api yang menyambar kompor. Ada sesuatu yang jauh lebih panas dari itu. Dan saya baru saja menyentuh permukaannya. Hari ketiga penyelidikan, saya memutuskan kembali ke rumah itu. Dalam perkara pembunuhan, lokasi kejadian bukan sekadar tempat. Ia adalah saksi yang diam. Dinding, lantai, benda-benda kecil, semuanya menyimpan jejak yang tidak bisa berbohong, selama kita cukup sabar untuk membacanya. Rumah Nizam terlihat lebih sepi dibanding malam pertama. Garis polisi masih terpasang. Beberapa tetangga mengintip dari balik jendela. Rasa penasaran masyarakat mulai bercampur dengan bisik-bisik tuduhan. Saya masuk bersama tim forensik lanjutan. Dapur menjadi fokus utama. Kompor 2 tungku itu sudah diamankan. Tabung gas tidak menunjukkan tanda ledakan.
Regulator masih utuh. Tidak ada deformasi logam yang biasanya muncul jika terjadi tekanan besar akibat ledakan. Kalau meledak, kerusakannya tidak seperti ini, kata salah satu anggota tim identifikasi. Saya mengangguk pelan. Di lantai keramik, kami menemukan sisa residu cairan yang sebelumnya hanya terlihat samar. Kali ini diuji lebih detail. Sampel diambil untuk pemeriksaan laboratorium. Saya berjalan perlahan mengelilingi dapur. Tidak ada tanda api menjalar ke bagian atas lemari gantung. Tidak ada bekas hangus luas di plafon. Pola bakar justru lebih dominan di area bawah, sekitar posisi di mana tubuh seorang anak kemungkinan berdiri. Artinya api kemungkinan menyambar dari bawah, bukan dari ledakan besar. Saya membayangkan posisi Nizam malam itu. Apakah ia berdiri? Apakah ia duduk? Atau apakah ia tidak sempat bergerak? Pak, ini ditemukan di tempat sampah luar, ujar salah satu anggota tim. Ia menunjukkan kain lab yang setengah terbakar. Bau menyengat masih tertinggal. Saya mendekat. Bau itu bukan sekadar minyak goreng. Lebih tajam, lebih mudah menyala. Saya tidak menyimpulkan saat itu juga. Namun intuisi saya mulai mengarah pada penggunaan cairan yang mempercepat api. Jika benar demikian, maka ini bukan kecelakaan. Ini tindakan. Saya keluar menuju ruang tamu. Ayah Nizam duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Tatapannya kosong. Ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan dunia. Namun dalam penyidikan, ekspresi kesedihan tidak pernah menjadi bukti ketidakbersalahan. Saya ingin Anda ceritakan ulang kronologi dari awal, kata saya tenang. Ia mengangguk pelan. Saya keluar rumah menjelang sore. Beli sesuatu di warung. Tidak lama, ketika pulang, saya dengar teriakan. Api sudah menyala. Siapa yang berteriak? Nizam. Di mana istri Anda saat itu? Di dapur, berusaha memadamkan api. Apakah Anda melihat api berasal dari kompor? Ia terdiam sepersekian detik. Ya. Saya tanya lagi. Apakah Anda melihat langsung kompor meledak? Kali ini ia tidak langsung menjawab. Saya tidak melihat ledakan, hanya api. Perbedaan kecil, tetapi penting. Saya melanjutkan, kenapa tidak langsung membawa korban ke rumah sakit? Saya panik. Apakah ada upaya lain sebelum ke rumah sakit? Ia menatap lantai. Kami mencoba menyiram air. Berapa lama? Ia kembali menyebut waktu yang tidak konsisten dengan catatan saksi sekitar. Saya tidak meninggikan suara. Saya hanya membiarkan keheningan menekan ruang di antara kami. Dalam interogasi, diam seringkali lebih efektif daripada tuduhan. Saya kemudian berbicara dengan ibu tirinya secara terpisah. Ia terlihat lebih gelisah hari ini. Saya tidak pernah berniat menyakiti dia, katanya cepat, bahkan sebelum saya bertanya. Tidak pernah. Iya. Saya menemukan bekas luka lama di tubuh Nizam. Wajahnya menegang. Itu mungkin karena dia nakal. Suka jatuh. Luka memar di punggung sulit terjadi karena jatuh biasa. Ia mulai menangis. Namun tangisan bukan jawaban. Saya mengeluarkan foto dapur. Tidak ada bukti ledakan besar. Tidak ada pola api menyebar. Tapi ada indikasi cairan mudah terbakar. Ia menatap foto itu lama. Tangisnya berhenti mendadak. Saya tidak tahu soal itu, ucapnya pelan. Saya memperhatikan perubahan emosinya. Ketika seseorang berbohong, tubuhnya seringkali bereaksi sebelum pikirannya sempat menyusun jawaban. Siang itu saya juga meminta keterangan tambahan dari tetangga terdekat. Seorang perempuan paruh baya akhirnya berbicara lebih jujur. Sering ada suara bentakan, "Pak," katanya lirih. Kadang suara anak menangis. Tapi kalau kami tanya, mereka bilang cuma mendidik. Mendidik, kata yang sering digunakan untuk membungkus kekerasan. Apakah ayahnya pernah membentak juga? Tanya saya. Perempuan itu ragu. Kadang terdengar suara laki-laki marah. Tapi saya tidak tahu pasti siapa. Itu informasi penting. Selama ini, narasi publik mulai terbentuk. Ibu tiri kejam. Ayah tidak tahu apa-apa. Namun suara laki-laki marah di rumah itu tidak bisa diabaikan.
Sore menjelang ketika saya menerima laporan awal dari laboratorium. Residu cairan di lantai dan kain lab menunjukkan adanya zat yang lebih mudah terbakar dibanding minyak goreng biasa. Saya menatap laporan itu lama. Jika cairan itu sengaja digunakan, maka peristiwa malam itu bukan akibat kelalaian. Itu tindakan yang membutuhkan niat. Dan jika dilakukan dengan sengaja, maka pertanyaan berikutnya menjadi lebih berat. Apakah hanya satu orang yang tahu? Atau ada yang berdiri di sana, menyaksikan, dan memilih tidak menghentikan? Saya menutup berkas hari itu dengan satu keyakinan yang semakin kuat. Rumah itu mungkin terlihat biasa dari luar. Namun di dalamnya, ada pola kekerasan yang telah berlangsung cukup lama. Dan semakin dalam saya masuk, semakin jelas bahwa tragedi Nizam bukan ledakan emosi sesaat. Itu sesuatu yang tumbuh perlahan. Dan seseorang di rumah itu mengetahui semuanya. Hasil autopsi lengkap saya terima pada pagi yang mendung. Saya membaca setiap barisnya dengan perlahan, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Dalam perkara pembunuhan, kebenaran sering tersembunyi dalam istilah medis yang terdengar kaku. Penyebab kematian, syok akibat luka bakar luas. Namun ada catatan tambahan yang membuat saya berhenti lebih lama. Ditemukan memar dengan berbagai tingkat penyembuhan di lengan, punggung, dan paha. Beberapa berusia lebih dari 1 minggu. Ada bekas luka sayatan tipis yang telah mengering. Tidak fatal, tetapi menunjukkan riwayat kekerasan fisik berulang. Ini bukan kejadian tunggal. Ini pola. Saya memanggil dokter forensik untuk klarifikasi langsung. Apakah memar ini mungkin akibat permainan kasar atau kecelakaan biasa? Tanya saya. Ia menggeleng tanpa ragu. Distribusinya tidak acak. Lebih konsisten dengan pukulan benda tumpul atau tangan. Beberapa bekas menunjukkan tekanan kuat. Apakah korban sempat melawan saat kejadian terakhir? Dokter membuka halaman lain. Ada tanda pertahanan ringan di lengan kiri. Seperti mencoba menahan sesuatu. Saya menarik napas perlahan. Seorang anak dengan tubuh kecil mencoba menahan sesuatu yang membakar tubuhnya. Saya kembali membuka berkas waktu kejadian. Jika memang cairan mudah terbakar digunakan, maka prosesnya membutuhkan jeda. Tidak spontan. Tidak seketika seperti api yang tersambar kompor. Artinya ada interaksi sebelum api menyala. Saya memutuskan untuk memperdalam latar belakang keluarga. Dari catatan kependudukan, ibu kandung Nizam telah meninggal beberapa tahun lalu. Ayahnya menikah kembali tidak lama setelah itu. Sejak saat itu, Nizam tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Saya menemui wali kelasnya lagi. Kapan perubahan perilaku Nizam mulai terlihat? Tanya saya. Setelah ayahnya menikah lagi, jawabnya pelan. Awalnya masih ceria, lalu perlahan jadi pendiam. Pernah saya tanya, dia cuma bilang takut membuat ayah marah. Takut membuat ayah marah. Bukan ibu tiri. Kalimat itu saya catat dalam pikiran. Apakah dia pernah mengeluh tentang ibu tirinya? Wali kelas itu berpikir sejenak. Tidak secara langsung. Tapi pernah menulis karangan tentang rumah yang tidak terasa seperti rumah. Saya meminta salinan tulisan itu. Isinya sederhana. Bahasa anak-anak. Namun ada satu kalimat yang membuat dada saya terasa berat. Kadang aku berharap ayah melihat aku lebih lama. Kalimat itu tidak menuduh siapapun, tetapi menyiratkan sesuatu yang dalam. Saya kembali ke kantor dan menyusun ulang garis waktu kejadian malam itu. Menurut keterangan awal, ayah berada di luar rumah ketika api mulai menyala. Namun tidak ada saksi yang benar-benar melihatnya pergi atau kembali. Saya memeriksa rekaman kamera di gang sekitar. Satu kamera milik toko kecil menangkap sebagian jalan. Dalam rekaman, ayah Nizam terlihat keluar rumah. Waktu tercatat. Namun durasi kepergiannya lebih singkat dari yang ia klaim. Ia pergi, lalu kembali tidak sampai 1/4 jam. Artinya, saat api diduga menyala, kemungkinan ia sudah berada di sekitar rumah. Saya memperbesar rekaman beberapa kali. Ia tidak terlihat panik ketika masuk kembali. Tidak berlari. Langkahnya cepat. Tetapi tidak seperti seseorang yang mendengar teriakan kebakaran dari dalam rumahnya. Detail kecil seperti ini sering luput dari perhatian orang awam. Tetapi bagi penyidik, bahasa tubuh dalam situasi krisis adalah petunjuk penting.
Saya memanggilnya kembali untuk klarifikasi. Kami menemukan rekaman Anda kembali ke rumah lebih cepat dari keterangan sebelumnya, ujar saya. Ia terdiam. Saya mungkin salah ingat, katanya akhirnya. Dalam situasi anak Anda terbakar, Anda salah ingat durasi kepergian. Ia menunduk. Saya panik. Saya tidak langsung menekan lebih jauh. Saya mengalihkan topik. Apakah Anda pernah memukul Nizam? Ia mengangkat wajahnya cepat. Tidak pernah. Dokter menemukan memar lama. Itu mungkin karena dia ceroboh. Jawaban yang sama seperti istrinya. Kebetulan yang terlalu rapi. Saya kemudian menanyakan hubungan antara ia dan istrinya. Apakah sering terjadi pertengkaran di rumah? Wajar saja. Tidak besar. Apakah pernah bertengkar soal Nizam? Ia tidak langsung menjawab. Kadang, katanya akhirnya. Istri saya merasa kewalahan. Kewalahan. Kata itu membuka kemungkinan baru. Apakah Anda pernah menyetujui hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak? Ia menelan ludah. Saya hanya ingin dia menurut. Menurut dengan cara apa? Ia terdiam cukup lama hingga ruangan terasa lebih berat. Saya tidak pernah berniat mencelakai, ucapnya lirih. Kalimat itu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya menutup berkas sementara dan membiarkannya pergi. Sore itu, laporan laboratorium tambahan datang. Cairan yang ditemukan di lantai mengandung unsur yang tidak lazim ada di dapur biasa dalam jumlah sebanyak itu. Bukan sekadar minyak goreng yang tumpah. Indikasinya mengarah pada bahan yang mempercepat penyalaan. Saya menatap laporan itu lama. Jika benar cairan itu disiramkan dengan sengaja, maka ada dua kemungkinan. 1. Tindakan itu dilakukan dalam kemarahan sesaat. 2. Tindakan itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Namun ada pertanyaan lain yang mulai muncul dalam benak saya. Mengapa Nizam hanya menyebut ibu tirinya? Apakah karena ia yang paling dekat saat api menyala? Atau karena ia terbiasa menyebut nama itu ketika takut? Dalam setiap perkara pembunuhan, pelaku tidak selalu berdiri sendirian. Kadang ada seseorang yang tidak memegang korek api, tetapi memegang kendali. Dan semakin saya menyusun potongan-potongan ini, semakin saya merasakan bahwa luka Nizam bukan hanya luka bakar. Itu luka yang terbentuk dari ketakutan yang dibiarkan tumbuh. Dan seseorang di rumah itu tidak hanya melihatnya. Seseorang mungkin ikut membentuknya. Tekanan publik mulai terasa memasuki hari kelima penyelidikan. Media lokal telah mencium kabar tentang anak yang menyebut ibu tirinya sebelum meninggal. Opini terbentuk cepat. Tuduhan mengalir tanpa menunggu hasil resmi. Dalam perkara seperti ini, saya tidak bisa membiarkan arah penyidikan dikendalikan oleh emosi massa. Saya kembali menutup diri di ruang kerja, menyusun ulang seluruh keterangan yang sudah terkumpul. Kronologi ayah berubah. Kronologi ibu tiri tidak konsisten. Waktu kejadian tidak selaras dengan bukti rekaman. Ditemukan residu cairan mudah terbakar. Ada luka lama di tubuh korban. Dan ada tulisan seorang anak yang berharap diperhatikan ayahnya. Saya memutuskan melakukan pemeriksaan konfrontatif, bukan untuk menuduh, tetapi untuk menguji ketahanan cerita mereka. Ayah dan ibu tiri dipanggil pada hari yang sama, namun ditempatkan di ruang terpisah. Saya memulai dengan ibu tiri. Kami menemukan kandungan zat tertentu pada lantai dapur, kata saya tenang. Zat itu tidak biasa digunakan untuk memasak dalam jumlah seperti itu. Wajahnya langsung tegang. Saya tidak tahu soal itu. Saya belum menyebut jenis zatnya. Ia terdiam. Diam yang terlalu cepat seringkali berarti ketidaksiapan. Saya tanya ulang. Sebelum api menyala, apa yang terjadi di dapur? Ia menggenggam ujung bajunya. Nizam menjatuhkan sesuatu. Saya marah. Tapi hanya sebentar. Marah seperti apa? Saya membentak. Apakah Anda menyentuhnya? Ia tidak langsung menjawab. Sedikit, katanya akhirnya. Saya pegang tangannya. Dengan keras. Air matanya mulai jatuh. Saya hanya ingin dia dengar. Saya mencatat perubahan ini. Sebelumnya ia mengaku semuanya terjadi tiba-tiba. Kini ada pengakuan kemarahan sebelum api muncul. Saya tidak berhenti di situ.
Apakah ayahnya ada di rumah saat itu? Ia baru datang. Artinya, ketika Anda marah, ia sudah berada di sekitar rumah. Ia terlihat panik. Saya tidak ingat pasti. Saya menatapnya beberapa detik lebih lama. Apakah Anda pernah menghukum Nizam secara fisik sebelumnya? Ia terdiam. Saya tidak menaikkan suara. Saya hanya berkata pelan, kami menemukan memar lama di tubuhnya. Tangisnya pecah. Saya kewalahan. Pak, dia sulit diatur. Suami saya juga marah kalau dia tidak menurut. Kalimat itu berhenti di tengah. Suami Anda juga marah? Tanya saya. Ia segera menggeleng cepat. Tidak, maksud saya, bukan seperti itu. Perubahan arah pembicaraan itu terlalu tajam untuk diabaikan. Saya menghentikan pemeriksaan sementara. Berikutnya, saya masuk ke ruang ayah Nizam. Ia duduk lebih tegak dari sebelumnya. Seolah sudah mempersiapkan diri. Istri Anda mengakui sempat marah sebelum api menyala, kata saya langsung. Ia menghela napas panjang. Ya, mungkin ada sedikit pertengkaran. Pertengkaran seperti apa? Hal biasa. Soal disiplin. Disiplin dengan cara memukul. Ia mengangkat wajahnya, tampak tersinggung. Tidak sampai seperti itu. Sampai seperti apa? Ia tidak menjawab. Saya menggeser foto hasil visum ke hadapannya. Memar ini bukan dari satu kejadian. Ini berulang. Ia menatap foto itu lama. Rahangnya mengeras. Anak laki-laki harus kuat, katanya pelan. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Apakah menurut Anda luka seperti ini bagian dari membentuk kekuatan? Tanya saya. Ia tidak menjawab. Saya melanjutkan dengan tenang, kami juga memiliki rekaman yang menunjukkan Anda kembali ke rumah lebih cepat dari yang Anda katakan. Mengapa Anda tidak jujur soal waktu? Ia menunduk. Saya takut dituduh, ucapnya lirih. Dituduh apa? Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tidak melindungi. Kalimat itu menggantung lama. Dalam perkara pembunuhan, rasa bersalah sering muncul bukan hanya karena tindakan langsung, tetapi karena pembiaran. Namun pembiaran dalam konteks hukum tertentu bisa menjadi bentuk keterlibatan. Saya mempersempit pertanyaan. Ketika Anda masuk rumah dan melihat api, apakah Anda melihat siapa yang berada paling dekat dengan Nizam? Ia terdiam cukup lama. Istri saya, jawabnya akhirnya. Apakah ia memegang sesuatu? Tidak. Apakah Anda yakin? Ia tidak menjawab. Keheningan itu lebih keras dari penyangkalan. Saya berdiri dan berjalan perlahan ke belakang kursinya. Apakah Anda pernah, dalam keadaan marah, mengatakan sesuatu yang membuat istri Anda merasa harus mendidik Nizam lebih keras? Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya hanya ingin rumah tenang, katanya dengan suara serak. Dengan cara apa rumah menjadi tenang? Ia tidak lagi menjawab. Saya keluar dari ruang pemeriksaan dengan satu kesimpulan yang semakin kuat. Cerita mereka retak. Kemarahan sebelum api menyala telah diakui. Ayah tidak lagi sepenuhnya berada di luar peristiwa. Ada rasa takut dituduh tidak melindungi, yang berarti ia sadar ada sesuatu yang perlu dilindungi. Sore itu, saya menerima laporan tambahan dari laboratorium. Zat yang ditemukan di lantai dan kain lab memiliki karakteristik sebagai bahan yang mempercepat pembakaran. Bukan dalam jumlah kecil. Artinya, api tidak hanya menyambar. Ia dipicu. Saya menatap papan kronologi di ruang kerja. Semua panah mulai mengarah ke satu titik malam itu di dapur. Namun satu pertanyaan besar masih belum terjawab sepenuhnya. Apakah Ibu Tiri bertindak sendiri dalam kemarahan? Atau ada persetujuan diam? Atau bahkan dorongan? Dalam pengalaman saya, kekerasan dalam rumah tangga jarang berdiri pada satu pelaku tunggal ketika berlangsung berulang. Biasanya ada struktur, ada yang memukul, ada yang membiarkan, dan kadang ada yang memerintah tanpa menyentuh. Saya menutup hari kelima dengan keyakinan bahwa kebenaran sudah semakin dekat. Dan ketika kebenaran itu muncul, ia tidak hanya akan menunjuk satu orang. Ia akan meruntuhkan wajah keluarga yang selama ini terlihat utuh dari luar. Hari ke-6, saya memutuskan melakukan rekonstruksi terbatas. Bukan untuk konsumsi publik.
Bukan untuk pertunjukan, tetapi untuk menguji apakah cerita yang selama ini mereka sampaikan benar-benar mungkin terjadi. Dapur rumah itu kembali dibuka di bawah pengawasan ketat. Garis polisi masih terpasang. Bau hangus sudah hampir hilang, tetapi jejaknya tetap ada. Saya berdiri di posisi yang menurut keterangan mereka adalah tempat Nizam berdiri malam itu. Peragakan dari awal, kata saya kepada ibu tirinya. Tangannya gemetar ketika memegang kompor yang sudah diganti replika. Ia menjelaskan bahwa minyak terlalu panas, lalu api tiba-tiba membesar. Di mana posisi Nizam? Tanya saya. Di sini, katanya menunjuk jarak sekitar 1 langkah dari kompor. 1 langkah terlalu jauh untuk tersambar langsung tanpa menyentuh wajan, ujar saya tenang. Ia terdiam. Saya meminta teknisi forensik menjelaskan simulasi api berdasarkan pola bakar yang ditemukan. Api berasal dari bawah, bukan dari wajan di atas, jelas teknisi. Pola percikan menunjukkan cairan menyebar di lantai sebelum terbakar. Saya menatap ibu tiri itu. Bagaimana cairan bisa menyebar di lantai jika sumber api dari atas kompor? Ia tidak mampu menjawab. Rekonstruksi berlanjut. Kini giliran ayahnya memperagakan kepulangannya. Ia berjalan dari pintu depan menuju dapur. Dalam versinya, ia langsung melihat api membesar dan berusaha membantu memadamkan. Saya menghentikannya. Ketika Anda masuk, apakah Anda mendengar teriakan sebelum melihat api? Iya. Namun dalam rekaman kamera gang, Anda berjalan cepat tetapi tidak berlari. Mengapa? Ia terlihat terpojok. Saya tidak tahu situasinya waktu itu. Anak Anda berteriak, dan Anda tidak berlari. Keheningan menjawab pertanyaan itu. Saya mendekat sedikit. Apakah sebelum api menyala sudah ada pertengkaran? Ia tidak menjawab. Saya ulangi dengan nada lebih rendah, lebih terarah. Apakah Anda berada di rumah ketika istri Anda marah kepada Nizam? Napasnya terdengar berat. Saya baru masuk, katanya pelan. Artinya Anda mendengar kemarahan itu. Ia menutup mata sejenak. Saya tidak ingin ribut, jawabnya akhirnya. Kalimat itu mengubah arah penyelidikan. Tidak ingin ribut. Bukan tidak tahu. Saya meminta rekonstruksi dihentikan sementara. Di ruang terpisah, saya duduk berhadapan dengan ayah Nizam. Saya akan bertanya sekali lagi, kata saya tanpa emosi. Apakah Anda mengetahui istri Anda sering melakukan kekerasan terhadap Nizam? Ia terdiam lama. Air matanya mulai jatuh. Tetapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Tidak dramatis. Lebih seperti tekanan yang tidak lagi mampu ditahan. Saya pernah melihat, ucapnya lirih. Kalimat itu menjadi retakan pertama yang nyata. Melihat apa? Ia mencubit, menampar, kadang memukul dengan sendok kayu. Dan Anda diam. Ia mengangguk pelan. Mengapa? Saya capek. Pak, rumah selalu tegang. Kalau saya membela Nizam, istri saya marah. Saya tidak mau rumah makin kacau. Setiap kata yang keluar darinya terasa seperti pengakuan tanpa ia sadari. Jadi Anda memilih membiarkan. Ia tidak menjawab, tetapi air matanya semakin deras. Saya tidak berhenti di situ. Malam kejadian, apakah Anda melihat istri Anda menyiram sesuatu ke lantai? Ia membuka mata perlahan. Ada ketakutan di sana. Saya tidak tahu itu apa, katanya cepat. Saya tidak bertanya itu apa. Saya bertanya apakah Anda melihatnya. Ia terdiam. Ya, jawabnya hampir tak terdengar. Jawaban itu membuat ruangan seakan kehilangan udara. Apakah Anda menghentikannya? Ia menggeleng pelan. Kenapa? Saya pikir hanya untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Saya menahan napas. Apakah Anda sadar cairan itu bisa menyala? Ia tidak menjawab. Apakah Anda sadar Nizam berdiri di situ? Ia mulai gemetar. Saya tidak menyangka akan separah itu. Itu bukan jawaban yang menyangkal. Itu jawaban yang mengakui. Saya berdiri dan berjalan menjauh beberapa langkah, memberi ruang bagi keheningan untuk bekerja. Dalam perkara pembunuhan, seringkali pelaku tidak berniat membunuh. Namun tindakan yang disengaja dan mengandung risiko tinggi tetap merupakan bentuk kesengajaan dalam hukum.
Jika ia melihat cairan disiramkan, jika ia tidak menghentikan, jika ia tahu potensi bahaya, maka diamnya bukan lagi netral. Saya kembali menatapnya. Setelah api menyala, apa yang Anda lakukan? Ia menutup wajahnya. Istri saya panik. Saya juga. Kami berusaha memadamkan. Saya bilang jangan teriak. Kenapa jangan teriak? Saya takut tetangga tahu. Kalimat itu lebih jujur dari semua tangisnya selama ini. Ia tidak takut api. Ia takut orang lain tahu. Saya menutup pemeriksaan hari itu dengan perasaan berat. Kini saya tahu satu hal yang tidak bisa lagi diabaikan. Ayah Nizam tidak hanya tahu tentang kekerasan yang terjadi selama ini. Malam itu, ia berada di sana. Ia melihat cairan disiramkan. Ia tidak menghentikan. Dan ketika api menyala, ia lebih khawatir pada suara yang keluar dari rumahnya dibanding nyawa anaknya sendiri. Namun masih ada satu bagian yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah ia hanya membiarkan? Atau ada dorongan yang lebih jauh dari sekadar diam? Kebenaran sudah mulai membuka wajahnya. Dan wajah itu tidak lagi hanya milik satu orang. Pengakuan parsial ayah Nizam pada hari sebelumnya mengubah arah penyidikan secara drastis. Kini saya tidak lagi melihatnya sebagai saksi pasif. Ia berada di dapur. Ia melihat cairan disiramkan. Ia tidak menghentikan. Dan ia meminta agar tidak ada teriakan. Namun satu pertanyaan masih menggantung di udara seperti asap yang belum sepenuhnya hilang. Apakah ia hanya membiarkan? Atau ia turut mengambil bagian? Hari ke-7, saya memutuskan memisahkan keduanya secara resmi dan meningkatkan status pemeriksaan menjadi lebih intensif. Ibu tiri Nizam duduk di ruang interogasi dengan mata bengkak. Ia tahu situasi sudah berubah. Wajahnya tidak lagi hanya panik, kini ada ketakutan yang lebih dalam. Saya ingin Anda menceritakan ulang kejadian malam itu, kata saya tenang, tanpa menyalahkan kompor. Ia menarik napas panjang. Saya marah karena Nizam menjatuhkan piring, katanya pelan. Suami saya sudah di rumah. Ia juga kesal. Kalimat itu langsung saya tangkap. Kesal seperti apa? Ia bilang saya terlalu lembek. Katanya anak itu tidak pernah jera. Saya tidak memotong. Lalu, saya ambil botol cairan pembersih lantai yang mudah menyala itu. Saya hanya ingin menakutinya. Saya siram sedikit ke dekat kakinya. Sedikit. Ia mengangguk cepat. Siapa yang menyalakan api? Ia terdiam. Saya menunggu. Tangannya mulai gemetar hebat. Kompor sudah menyala, katanya akhirnya. Itu bukan jawaban. Ia menangis. Saya tidak sengaja. Api menyambar. Saya ulangi. Siapa yang menyalakan api? Tangisnya berubah menjadi suara terputus-putus. Suami saya bilang, biar kapok. Ruangan terasa sunyi. Apakah ia yang menyulutnya? Ia menutup wajahnya. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menyentuhkan api. Semua terjadi cepat. Jawaban itu setengah jujur, tetapi cukup untuk membuka pintu yang lebih besar. Saya keluar dan langsung menuju ruang pemeriksaan ayah Nizam. Ia duduk dengan wajah pucat, seolah sudah tahu arah angin berubah. Istri Anda mengatakan Anda juga marah malam itu, kata saya tanpa basa-basi. Ia tidak terkejut. Wajar, jawabnya pelan. Wajar sampai menyuruhnya menyiram cairan mudah terbakar. Ia mengangkat wajahnya cepat. Saya tidak menyuruh. Apakah Anda mengatakan, biar kapok? Ia terdiam. Jawab. Air matanya mulai jatuh. Saya hanya ingin dia berhenti membantah. Anak berusia belum genap 12 tahun membantah apa? Ia tidak menjawab. Saya melanjutkan dengan nada lebih tajam, tetapi tetap terkontrol. Ketika cairan itu disiramkan, Anda melihatnya. Ia mengangguk pelan. Apakah Anda melarang? Tidak ada jawaban. Apakah Anda justru mendekat? Ia menggigit bibirnya. Saya pegang lengannya, katanya lirih. Lengan siapa? Nizam. Kalimat itu seperti palu yang menghantam meja tanpa suara. Anda memegangnya ketika lantai di sekitarnya sudah disiram cairan. Ia menutup mata.
Saya tidak berpikir akan seperti itu. Saya tidak bertanya soal pikiran Anda. Saya bertanya soal tindakan Anda. Ia gemetar. Iya, katanya hampir tak terdengar. Apakah Anda menahan agar ia tidak lari? Tangisnya pecah. Saya cuma ingin dia diam. Diam untuk apa? Untuk belajar. Suara itu akhirnya keluar dengan keras. Saya membiarkan keheningan setelah ledakan emosinya. Anda tahu cairan itu mudah terbakar. Ia tidak menjawab. Anda tahu kompor menyala. Ia tetap diam. Saat api menyambar, apakah Anda masih memegangnya? Ia menggeleng cepat. Lepas sebelum atau sesudah api menyentuh tubuhnya. Tangannya gemetar tak terkendali. Sesudah, bisiknya. Jawaban itu mengubah segalanya. Bukan lagi pembiaran. Bukan lagi kelalaian. Itu partisipasi aktif dalam tindakan yang sangat berisiko dan mematikan. Saya berdiri perlahan. Setelah api menyala, Anda meminta istri Anda tidak berteriak. Kenapa? Saya takut tetangga masuk, katanya lemah. Lebih takut tetangga masuk daripada anak Anda terbakar. Ia tidak sanggup menjawab. Saya menatapnya lama. Selama beberapa hari terakhir, ia tampil sebagai ayah yang hancur. Menangis. Menyesal, terlihat rapuh. Namun di balik wajah itu, ada keputusan yang ia ambil malam itu. Ia marah. Ia membiarkan cairan disiramkan. Ia memegang tubuh anaknya. Ia mengucapkan kalimat yang mendorong hukuman. Dan ia tidak segera mencari pertolongan. Semua potongan itu kini menyatu. Saya kembali ke ruang kerja dan menyusun kronologi final sementara. Terjadi pertengkaran di dapur. Ibu tiri menyiram cairan mudah terbakar dengan niat menakut-nakuti. Ayah hadir, marah, dan memperkuat tindakan tersebut. Ia memegang Nizam agar tidak bergerak. Api tersulut dari sumber terbuka. Korban terbakar. Teriakan dibungkam demi menjaga citra. Pertolongan ditunda. Kematian terjadi akibat luka bakar luas. Saya menutup berkas sementara dengan satu kesimpulan yang tidak lagi samar. Ayah Nizam bukan hanya saksi. Ia bukan hanya pembiar. Ia bagian dari tindakan yang menyebabkan kematian anaknya sendiri. Dan wajah peduli yang ia tunjukkan selama ini runtuh sepenuhnya di hadapan fakta. Kasus ini bukan lagi tentang ibu tiri yang kejam. Ini tentang seorang ayah yang memilih kemarahan dibanding perlindungan. Dan dalam perkara pembunuhan, pilihan seperti itu memiliki konsekuensi hukum yang tidak bisa dihindari. Status perkara resmi saya tingkatkan pagi itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, rekonstruksi, serta pengakuan yang terekam, saya menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan unsur kesengajaan bersama. Penetapan itu bukan keputusan emosional. Itu hasil dari potongan fakta yang saling mengunci. Saya memanggil mereka untuk pemeriksaan lanjutan, kali ini dengan status berbeda. Tidak lagi sebagai saksi. Ayah Nizam duduk lebih diam dari sebelumnya. Tidak ada lagi upaya membangun citra sebagai orang tua yang kehilangan. Tatapannya kosong. Seolah ia tahu, semua yang selama ini ia sembunyikan telah kehilangan tempat untuk bersembunyi. Saya akan membacakan kembali kronologi berdasarkan hasil penyidikan, kata saya tenang. Saya uraikan satu persatu. Pertengkaran terjadi. Cairan mudah terbakar disiramkan. Ayah hadir dan memperkuat situasi. Ia memegang lengan korban. Api tersulut. Teriakan diredam. Pertolongan ditunda. Saya berhenti sejenak. Apakah ada bagian yang ingin Anda bantah? Ia tidak langsung menjawab. Tangannya terborgol ringan di depan. Namun bukan itu yang membuatnya terlihat tak berdaya. Yang membuatnya rapuh adalah kesadaran bahwa cerita yang ia bangun telah runtuh. Saya tidak pernah ingin dia mati, katanya pelan. Saya tidak menuduh Anda ingin dia mati, jawab saya. Saya menyatakan Anda sadar tindakan itu berisiko tinggi dan tetap melakukannya. Ia menutup mata. Ia keras kepala. Bisiknya. Itu anak Anda. Kalimat itu keluar tanpa emosi, tetapi cukup berat untuk membuatnya terdiam lebih lama. Saya mengalihkan perhatian ke ibu tirinya. Ia terlihat lebih rapuh. Namun rapuh bukan berarti tidak bertanggung jawab. Apakah Anda menyiramkan cairan itu?
Tanya saya langsung. Iya, jawabnya lirih. Apakah Anda tahu cairan itu mudah terbakar? Iya. Apakah Anda sadar kompor dalam keadaan menyala? Ia mengangguk pelan. Apakah Anda berhenti ketika suami Anda berkata, biar kapok? Tangisnya kembali pecah. Saya pikir cuma untuk menakut-nakuti, katanya. Menakut-nakuti dengan api. Ia tidak menjawab. Saya melanjutkan dengan nada yang tetap datar. Ketika api menyambar tubuh Nizam, apa yang Anda lakukan? Saya panik. Saya teriak. Dan suami Anda menyuruh diam. Ia mengangguk cepat. Itu benar. Saya menatap mereka bergantian. Di hadapan saya bukan lagi gambaran ibu tiri kejam semata. Bukan pula ayah pasif yang gagal melindungi. Di hadapan saya ada dua orang dewasa yang bersama-sama membangun situasi berbahaya. Satu menyiram. Satu memperkuat. Satu memegang. Satu membungkam. Tindakan itu saling melengkapi. Saya kemudian memutar ulang rekaman pengakuan sebelumnya di hadapan mereka berdua. Tidak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan sepenuhnya. Ayah mencoba berkata, saya tidak tahu api akan langsung menyambar. Saya menatapnya. Anda tahu sifat cairan itu? Ia terdiam. Ibu tiri berkata, saya tidak menyangka dia tidak bisa lari. Saya menjawab pelan, ia tidak bisa lari karena ada yang memegang. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik terasa seperti menit. Dalam penyidikan pembunuhan, momen seperti ini adalah titik balik. Bukan bagi saya, tetapi bagi pelaku. Ayah Nizam akhirnya berbicara dengan suara yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi membela diri. Saya marah karena ia sering melawan, katanya. Saya merasa tidak dihargai di rumah sendiri. Istri saya bilang ia sulit diatur. Saya merasa harus tegas. Tegas dengan api, tanya saya. Air matanya jatuh lagi. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Saya menahan jeda, lalu bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda menyetujuinya dihukum dengan keras? Ia menggeleng pelan. Tidak. Apakah Anda pernah memukulnya sendiri? Ia tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup. Saya tidak membutuhkan pengakuan detail untuk setiap luka lama di tubuh Nizam. Pola sudah terbentuk. Kekerasan bukan malam itu saja. Malam itu hanyalah puncak dari akumulasi kemarahan yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Saya menutup pemeriksaan dengan kalimat yang harus saya sampaikan secara prosedural. Kalian berdua dijerat dengan sangkaan melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Ibu tiri menunduk sepenuhnya. Ayah Nizam tidak lagi menatap saya. Ia menatap meja kosong di depannya. Ketika petugas membawa mereka keluar untuk proses penahanan, tidak ada lagi teriakan. Tidak ada pembelaan panjang. Hanya langkah kaki yang terdengar berat di lorong kantor. Saya kembali ke ruang kerja dan menatap papan kronologi untuk terakhir kalinya hari itu. Kasus ini bermula dari satu nama yang disebut dengan suara lemah di ruang gawat darurat. Nama itu memang mengarah pada pelaku pertama. Namun penyidikan menunjukkan bahwa tragedi ini tidak berdiri pada satu tangan saja. Ia terjadi karena dua orang dewasa sepakat, secara sadar atau setengah sadar, bahwa rasa takut bisa menjadi alat pendidikan. Mereka salah. Dan kesalahan itu merenggut nyawa seorang anak yang seharusnya dilindungi. Di meja saya tergeletak foto Nizam sebelum kejadian, diambil dari arsip sekolah. Wajahnya tipis tersenyum. Tatapannya tidak menuduh siapapun. Saya memandang foto itu lama. Dalam banyak kasus, pelaku berusaha menyembunyikan niat. Di sini, niat tidak selalu berbentuk keinginan membunuh. Ia berbentuk kemarahan yang dilegalkan, pembiaran yang dianggap wajar, dan keputusan sesaat yang dilakukan bersama. Kebenaran akhirnya terungkap. Namun bagi Nizam, kebenaran itu datang terlambat. Penahanan keduanya dilakukan tanpa perlawanan. Berita penetapan tersangka menyebar cepat. Wajah ayah yang sebelumnya dianggap korban kehilangan kini tampil dalam sorotan berbeda. Masyarakat yang semula bersimpati berubah menjadi murka. Namun dalam penyidikan, opini publik bukan penentu arah. Berkas perkara harus tetap berdiri di atas bukti. Saya mulai menyusun berkas secara sistematis. Keterangan saksi medis, hasil autopsi,
Analisis laboratorium cairan mudah terbakar. Rekaman kamera gang. Hasil rekonstruksi. Pengakuan parsial yang saling menguatkan. Setiap lembar saya baca ulang, memastikan tidak ada celah prosedural yang bisa dimanfaatkan di persidangan nanti. Namun di sela-sela pekerjaan administratif itu, pikiran saya terus kembali pada satu hal, luka lama di tubuh Nizam. Kematian ini memang dipicu api, tetapi penderitaannya dimulai jauh sebelum malam itu. Saya memanggil kembali wali kelasnya untuk melengkapi keterangan. Apakah Anda pernah mencoba menghubungi orang tuanya terkait perubahan perilaku Nizam? Tanya saya. Pernah. Jawabnya. Ayahnya datang sekali. Ia bilang anaknya hanya kurang disiplin. Apakah ada tindak lanjut? Ia menggeleng. Setelah itu, Nizam semakin pendiam. Saya kemudian meminta data dari puskesmas terdekat. Dalam catatan medis beberapa bulan sebelumnya, terdapat kunjungan dengan keluhan nyeri lengan. Diagnosis tertulis, dugaan cedera ringan akibat jatuh. Dokter yang menangani saat itu saya panggil. Apakah Anda mencurigai sesuatu waktu itu? Tanya saya. Ia terdiam sejenak. Memarnya tidak sepenuhnya konsisten dengan jatuh biasa, katanya pelan. Tetapi anak itu tidak mau bicara. Ayahnya yang menjelaskan. Ayahnya menjelaskan apa? Katanya anaknya aktif dan sering ceroboh. Penjelasan yang terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Saya mencatat bahwa kekerasan dalam rumah itu telah berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi secara serius. Tidak ada laporan resmi. Tidak ada pengaduan tetangga. Semua menganggapnya urusan internal keluarga. Dalam banyak perkara, kekerasan tersembunyi justru bertahan karena normalisasi. Saya kembali membuka transkrip interogasi ayah Nizam. Ada satu bagian yang terus mengganggu saya. Saya hanya ingin rumah tenang. Kalimat itu terdengar seperti pembenaran yang ia ulang-ulang dalam pikirannya sendiri. Seolah ketenangan lebih penting daripada keselamatan. Saya memutuskan melakukan satu pemeriksaan tambahan sebelum berkas dilimpahkan. Saya ingin memastikan tidak ada unsur lain yang terlewat. Ayah Nizam kembali saya panggil untuk klarifikasi terakhir. Ia terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Tidak lagi defensif. Lebih seperti seseorang yang mulai memahami konsekuensi. Saya ingin Anda menjawab satu hal dengan jujur, kata saya. Ia mengangguk pelan. Apakah Anda pernah merasa Nizam adalah beban? Pertanyaan itu membuatnya mengangkat wajah perlahan. Apa maksud Anda? Tanyanya lirih. Apakah Anda pernah merasa hidup Anda lebih mudah jika ia tidak ada? Air matanya langsung jatuh. Saya tidak pernah ingin dia tidak ada, katanya terbata. Saya hanya merasa ia selalu menjadi sumber masalah antara saya dan istri. Sumber masalah. Istri saya sering mengeluh. Katanya Nizam tidak menghormatinya. Saya terjebak di tengah. Dan Anda memilih berpihak. Ia menunduk. Saya ingin rumah saya utuh. Dengan mengorbankan siapa? Ia tidak sanggup menjawab. Keheningan itu kembali menjadi jawaban. Saya tidak lagi mencari detail teknis. Semua unsur pidana telah terpenuhi. Yang saya cari adalah gambaran utuh tentang motif psikologis. Bukan untuk membenarkan, tetapi untuk memahami. Kemarahan yang berulang. Tekanan dalam rumah tangga baru. Anak yang dianggap simbol masa lalu. Dan ayah yang tidak cukup kuat untuk berdiri sebagai pelindung. Saya mengakhiri pemeriksaan dengan satu pernyataan yang bukan bagian dari berita acara, tetapi keluar begitu saja. Seorang anak tidak pernah menjadi beban yang pantas dihukum dengan api. Ia menangis tanpa suara. Beberapa hari kemudian, berkas perkara saya limpahkan ke kejaksaan. Saya berdiri sejenak di depan papan kronologi yang kini penuh catatan. Setiap garis merah menghubungkan satu fakta dengan fakta lain. Tidak ada lagi ruang kosong. Kasus ini secara hukum sudah terang. Namun secara batin, tidak ada yang terasa ringan. Saya teringat kembali ruang gawat darurat malam pertama itu. Tubuh kecil yang terbakar. Suara lemah yang menyebut satu nama. Nama itu memang mengarah pada pelaku pertama. Tetapi penyidikan membuktikan bahwa tragedi ini adalah hasil dari sistem kecil di dalam rumah. Sistem yang membiarkan kekerasan tumbuh, yang menganggap ketakutan sebagai alat pendidikan. Dan di pusat sistem itu,
Ada seorang ayah yang seharusnya menjadi batas terakhir antara anak dan bahaya. Ia gagal. Lebih dari itu, ia ikut membuka pintu bahaya tersebut. Saya menutup map perkara dengan perlahan. Tugas saya sebagai penyidik hampir selesai. Namun ada satu kenyataan yang terus membayangi. Jika luka-luka lama itu lebih cepat terlihat, jika satu tetangga berani melapor, jika satu tenaga medis lebih tegas mencurigai, mungkin api malam itu tidak pernah menyala. Kebenaran telah dicatat, tersangka telah ditahan, proses hukum berjalan. Namun bagi seorang anak bernama Nizam, keadilan tidak pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Dan bagi saya, kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik pintu rumah yang terlihat biasa, bisa tersembunyi tragedi yang menunggu untuk ditemukan. Terlambat. Persidangan berjalan beberapa bulan setelah berkas dinyatakan lengkap. Saya hadir sebagai saksi penyidik. Duduk tegak, menjawab setiap pertanyaan dengan bahasa yang terukur. Tidak ada ruang untuk opini pribadi di ruang sidang. Yang ada hanya fakta, kronologi, dan dasar hukum. Hakim menanyakan urutan kejadian. Saya menjelaskan tentang pertengkaran di dapur, tentang cairan mudah terbakar yang disiramkan, tentang posisi ayah yang hadir dan memegang lengan korban, tentang api yang tersulut dari sumber terbuka, tentang jeda waktu sebelum korban dibawa ke rumah sakit, tentang luka-luka lama yang menunjukkan pola kekerasan berulang. Jaksa memperlihatkan foto hasil visum. Ruang sidang hening ketika gambar-gambar itu ditampilkan. Tidak ada suara selain lembaran kertas yang dibalik. Pengacara mencoba membangun narasi bahwa semua itu adalah kecelakaan yang diperparah kepanikan. Saya menjawab dengan tenang. Kepanikan tidak menjelaskan penyiraman cairan mudah terbakar. Kepanikan tidak menjelaskan pegangan pada lengan korban saat cairan sudah berada di lantai. Kepanikan tidak menjelaskan pembungkaman teriakan. Setiap jawaban saya sandarkan pada bukti, tidak lebih, tidak kurang. Ayah Nizam duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang lebih kosong dari sebelumnya. Ibu tirinya lebih sering menunduk. Tidak ada lagi pembelaan emosional. Tidak ada lagi cerita tentang kompor meledak. Yang tersisa hanya fakta yang saling menguatkan. Putusan dibacakan beberapa waktu kemudian. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian. Hukuman dijatuhkan sesuai peran masing-masing. Saya tidak merasakan kemenangan. Dalam perkara pembunuhan anak, tidak ada istilah menang. Yang ada hanya penegasan bahwa hukum tetap bekerja. Setelah sidang terakhir, saya kembali ke kantor dan membuka kembali map perkara yang hampir selesai diarsipkan. Foto Nizam masih terselip di bagian depan berkas. Foto dari sekolahnya. Wajah polos dengan senyum tipis yang tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan setelah gambar itu diambil. Saya menatap foto itu cukup lama. Dalam penyidikan, saya terbiasa melihat akibat paling buruk dari keputusan manusia. Namun kasus ini meninggalkan jejak yang berbeda. Ini bukan pembunuhan yang direncanakan berhari-hari. Bukan pembunuhan karena dendam besar. Ini lahir dari kemarahan yang dianggap wajar. Dari kalimat sederhana seperti, biar kapok. Dari pembiaran yang dibungkus alasan menjaga ketenangan rumah. Saya teringat kembali malam pertama di ruang gawat darurat. Suara lemah yang menyebut satu nama. Nama itu memang membuka pintu penyelidikan. Namun pada akhirnya, kebenaran menunjukkan bahwa tragedi itu bukan perbuatan satu orang saja. Ia adalah hasil dari dua orang dewasa yang memilih ketegasan salah arah. Saya berdiri dan berjalan ke jendela ruang kerja. Di luar, aktivitas kota berjalan seperti biasa. Anak-anak pulang sekolah. Orang tua menjemput dengan wajah lelah namun hangat. Kehidupan terus bergerak, seolah tragedi itu tidak pernah terjadi. Namun saya tahu, di suatu sudut pemakaman yang sunyi, ada satu nisan kecil dengan nama Nizam terukir di atasnya. Nama yang pernah disebut dengan suara penuh rasa sakit. Nama yang menjadi alasan saya membuka setiap detail perkara ini tanpa kompromi. Sebagai penyidik, tugas saya selesai ketika putusan inkrah. Namun sebagai manusia, ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Berapa banyak Nizam lain yang hidup dalam rumah yang terlihat normal? Berapa banyak kemarahan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa dikoreksi? Berapa banyak anak yang berharap ayahnya melihatnya lebih lama? Saya menutup map perkara itu dan menyerahkannya ke bagian arsip.
Kasus resmi selesai. Tetapi pelajaran yang ia tinggalkan tidak bisa diarsipkan begitu saja. Kekerasan dalam rumah tidak selalu terdengar seperti jeritan keras. Kadang ia hadir dalam bentakan biasa, dalam cubitan kecil, dalam kalimat yang merendahkan, dalam diam yang membiarkan. Dan ketika batas itu akhirnya dilanggar terlalu jauh, akibatnya tidak bisa ditarik kembali. Nizam tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dewasa. Tidak pernah mendapatkan kesempatan memperbaiki kesalahan masa kecilnya. Tidak pernah mendapatkan kesempatan melihat apakah ayahnya suatu hari akan benar-benar berdiri untuknya. Yang ia miliki hanyalah detik-detik terakhir di ruang gawat darurat, menyebut satu nama dalam rasa sakit. Saya mematikan lampu ruang kerja malam itu dengan satu keyakinan yang semakin kuat setelah bertahun-tahun menjadi penyidik. Keadilan mungkin datang setelah tragedi. Tetapi perlindungan seharusnya hadir sebelum api menyala.